Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Syawalingka di channel Sukunui. Kali ini kita akan membahas tentang jalan cinta. Fitrah manusia itu adalah cinta kepada kesempurnaan. Selama kita hidup, kita pasti tidak lepas dari rasa cinta. Karena cinta itu adalah fitrah. Namun, arah cinta itu yang berbeda. Ada yang kita lebih mencintai harta, ada kita yang lebih mencintai kedudukan, ada yang lebih mencintai uh, pasangan, ada mencintai uang dan lain-lain sebagainya. Cinta ini uh, akan terus ada sampai kita mati. Inilah menentukan kecintaan kita ini menyelamatkan atau tidak. Yang kita cintai selama ini menyelamatkan kita atau tidak. Cinta adalah semangat untuk memacu kepada kesempurnaan hidup. Salah mencintai akan menghancurkan kita. Makanya kita harus mengaktifkan akal kita. Makanya kita harus mencintai dengan rasional. Bukan dengan cinta buta. Kita harus kenal dulu apa yang kita cintai. Apakah ini menyelamatkan atau tidak? Apakah ini cinta mutlak ataukah cinta yang sementara atau bergantung, atau cinta yang terbatas? Kita harus mencintai dengan mengkaji. Kita kaji cintaan kita ini sudah benar belum? Apakah masih ada cinta yang tertinggi? Dengan kajian ini akan sampai kepada kecintaan mutlak, yaitu Allah. Allah adalah kesempurnaan itu sendiri. Sesuatu yang mutlak, yang harus wajib ada. Keberadaannya mempengaruhi yang lain. Semuanya bergantung kepada Allah. Semua makhluk bergantung kepada Khalik, pencipta. Yang diciptakan bergantung kepada sang pencipta, yaitu Allah yang sempurna. Itulah cinta yang benar. Kita harus sampai kepada titik itu untuk menangkap kebenaran. Namun, tidak hanya di situ. Terkadang kita mencintai Allah, salahnya di sini. Mencintai Allah dengan cara kita, dengan kehendak kita. Kita mencintai Allah dengan kehendak kita. Ini adalah jalan yang salah. Jalan cinta yang benar itu adalah mencintai Allah dengan caranya Allah, dengan kehendaknya Allah. Itu yang tepat. Karena mencintai Allah dengan cara kita itu seperti cintanya iblis kepada Allah. Dia mencintai Allah dengan caranya. Dia tidak tunduk kepada Allah. Karena Allah telah memerintahkan dia untuk tunduk kepada Adam sebagai khalifah Allah di muka bumi, sebagai kepemimpinan Allah di muka bumi. Dia tidak mau mengakui itu. Dia tidak mau tunduk kepada kehendak Allah. Dia hanya mengadakan kehendaknya. Itu cinta yang salah. Cinta yang benar
itu harus tunduk kepada kehendaknya Allah. Allah menghendaki adanya hujah-hujahnya, bukti-buktinya di muka bumi ini, yaitu para nabi, para rasul, dan para imam. Yang terakhir ini adalah Imam Mahdi, penjaga risalah Nabi Muhammad yang resmi. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir dan tiada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, dan yang resmi menjaga ajaran ini tetap lurus, yang menjaga wahyu Allah ini tetap murni, haruslah orang-orang yang disucikan Allah sesuci-sucinya, yaitu keluarga Nabi Muhammad. Dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Jadi harus orang suci yang menjaga agama ini. Mencintai mereka berarti mencintai Allah. Mencintai mereka berarti mencintai Rasulullah Nabi Muhammad. Mencintai mereka akan mendatangkan keridhaan Allah. Cintailah mereka, karena Nabi disuruh Allah untuk mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 23 dikatakan, qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Katakanlah, aku tidak meminta upah, kata Nabi Muhammad. Allah menyuruh Nabi Muhammad mengatakan ini, aku tidak minta upah kepada kalian kecuali kecintaan kepada keluargaku, al-qurba. Nabi tidak meminta risalah dakwah ini upah karena tidak mengenalkan kepada Allah. Dia hanya minta cintai keluarganya, karena keluarganya itu adalah sejalan dengan misi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pembawa wahyu terakhir, dan keluarganya itu penjaga wahyu terakhir. Dibawa dan dijaga. Islam itu dibawa dan dijaga oleh Nabi Muhammad dan keluarga Muhammad. Ini sepaket, Nabi Muhammad dan keluarganya sepaket. Karena Allah menyuruh kita bersolawat kepada Nabi, kemudian Nabi menyuruh kita bersolawat kepada keluarganya juga. Karena ini adalah sepaket. Nabi Muhammad dan keluarganya adalah sepaket. Melalui mereka lah kita mengetahui jalan yang benar. Mereka jalan-jalan resmi Allah. Kita harus mencintai mereka melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri, melebihi cinta kita kepada pasangan, melebihi cinta kita pada harta, dan lain sebagainya. Mencintai mereka dulu, karena Allah berkehendak demikian. Karena mereka itu adalah kehendak Allah itu sendiri. Kunci keselamatan kita itu di situ. Mencintai mereka, mengikuti jalan mereka, itulah kunci keselamatan itu sendiri. Kunci keridhaan Allah sendiri. Mengenal Allah tanpa banyak orang mengenal Allah, kenal Allah pencipta sebagai pencipta, namun tidak mengikuti kehendaknya, tidak akan sampai kepada tujuan, yaitu mardotillah, keridhaan Allah, tidak akan sampai di situ. Jadi diawali dengan ma'rifatullah, mencari kebenaran akan siapakah yang mutlak, adakah yang kesempurnaan mutlak, yaitu Allah. Kemudian harus mengikuti kehendaknya atau jalannya itu Nabi Muhammad dan keluarganya. Di akhir zaman ini Nabi Muhammad dan keluarganya, para hujah-hujah Allah dari Adam sampai Nabi Muhammad yang terakhir ini adalah hujah-hujahnya. Kemudian akan sampai kepada tujuan, yaitu mardotillah, keridhaan Allah. Tidak melalui jalan ini tidak akan mendapat ridha Allah. Tidak akan mendapat ridha Allah, malah mendapat murkanya.
karena kita memandai-mandai, karena kita membuat jalan sendiri. Jalan ini hanya satu, berasal dari Allah dan akan kembali kepadanya. Kita harus tunduk kepada Sang Pencipta yang punya program ini, Allah. Kecintaan kita harus dilandasi itu. Makanya Allah menyuruh kita berselawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Para malaikat juga disuruh selawat, orang-orang beriman suruh selawat. Karena ini adalah penting, ini jalan menuju keridhaan ilahi. Oke, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan kalian memahaminya, walaupun bahasanya kurang bagus. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil pelajaran darinya dan dapat mengikuti jalan ini, menempuh jalan ini. Karena ini adalah jalan uswatun hasanah, jalan terbaik, contoh yang suri teladan terbaik. Karena mereka adalah orang-orang disucikan Allah, sesuai dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Karena mereka membawa risalah yang suci, wahyu yang suci dari Allah. Yang menjaganya itu, mereka lah yang mempraktekkan wahyu itu sendiri. Yang berkata-kata dengan wahyu, berbuat dengan wahyu, yang menjalankan wahyu itu 100%. Itu adalah mereka. Jadi mudah-mudahan kita lebih mencintai Nabi Muhammad dan keluarganya daripada cinta kepada diri kita sendiri atau lingkungan kita atau hal-hal yang duniawi yang bersifat sementara ini. Karena itu akan menjauhkan kita daripada Allah. Kita kembalikan kepada jalan yang benar, cinta yang tepat, yaitu kepada Allah dengan mengikuti kehendaknya. Makanya akan sampai kepada tujuan, yaitu mardatillah. Mudah-mudahan kita semua akan kembali kepada jalan benar, yaitu Nabi Muhammad dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.